Masih jabret. Lanjut. Jabret. Oh. Jabret. Ada peluang yang bermain. Jabret. Jabret. Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, muncul tagar di Twitter dengan hashtag gerakan mute massal. Nah, makna dari gerakan mute massal tersebut teman-teman ditujukan kepada Valentino Jebret ataupun Radot Palen teman-teman, terkait komentator dalam pertandingan Piala Menpora berisik, ribut dan sebagainya. Makanya muncul tagar tersebut teman-teman. Hal ini semakin kencang ketika sebelum pertandingan PSS menghadapi Bali United. Nah, pada saat itu admin dari Bali United Official teman-teman, akun Twitter dari Bali United Official men-tweet ataupun meminta Indosiar, pihak Indosiar teman-teman ya, untuk agar jangan terlalu banyak hiperbola ketika pertandingan Piala Menpora sedang bergulir. Nah, sampai situ jelas teman-teman ya, terkhusus kepada, ya di situ memang nggak ada ditujukan ya, terkhusus kepada pembawa acara, yaitu Radot Palen ataupun Valentino Jebret. Nah, sebenarnya pada titik ini persoalan sudah selesai, sebab di akun Instagram dari Radot Palen ataupun Valentino Jebret teman-teman sudah mengatakan, langsung owner Bali United Vitor Tanuri menjelaskan persoalan tersebut secara rinci dan persoalan udah clear. Nah, ternyata hal seperti ini semakin panas. Akibat adalah yang bilang gara-gara tweetan dari admin Bali United di Twitter teman-teman, adminnya jadi dipecat atau apa, tapi nggak tahu lah aku teman-teman, terkait dipecat atau nggak tahu lah ya. Tapi masalah karir admin Twitter Bali United terancam. Dibelalah admin Bali United, itu suara masyarakat yang sudah lama menanti-nanti bahwa harus ada salah satu orang yang memberikan stimulus untuk kemudian didukung pernyataan tersebut. Tapi itu kita sudahkan teman-teman, karena masalah admin Bali United sama Radot Palen sudah selesai. Nah, kemudian isu ini semakin berembus ketika semakin banyaknya orang yang berani menyuarakan ketidaksukaannya kepada Radot Palen ataupun Valentino Jebret terkait tentang komentator ketika dia menjadi pembawa acara teman-teman, ataupun komentator terlalu ribut, banyak istilah-istilah aneh atau apalah atau inilah itulah dan sebagainya teman-teman. Tapi sebelum kita lebih jauh teman-teman membahas hal tersebut, ada beberapa tahun yang lalu ataupun sekitar 1 tahun yang lalu teman-teman, sebelum masa pandemi ini bergulir, pandemi COVID-19, aku melakukan survei, langsung turun ke jalan, turun ke bawah, menanyakan komentator sepak bola di Indonesia siapa yang paling dikenal oleh warga negara Indonesia tercinta. Nah, komentator yang abang tahu di Indonesia apa? Ciri khasnya gitu tak apa yang abang tahu? Siapa itu bang? Yang Valentino. Oh, Valentino Simanjuntak. Kenapa suka sama Valentino? Karena ribut bang. Messi kita lihat melakukan cross yang berbahaya. Ya ampun. Jabret. Gol. Jabret. Karena ribut ah. Kalau ribut suka apa? Ya. Kalau diam-diam damai nggak suka? Ngantuk lah bang nonton bolanya bang. Ngantuk. Nah, apa ciri khas dari Valentino itu, Pak? Yang itulah bang, tendangan LDR apa segala macam gitu bang. Tendangan LDR ya? Sebuah tendangan LDR. Nah, coba abang praktekkan gaya komentator. Contoh dikit aja. Nggak bisa. Nih, oke nggak bisa. Oke nggak apa-apa. Contohnya ya pakai jebret-jebret ya. Iya. Pakai jebret-jebret. Selain Valentino siapa abang suka komentator? Cuman itu sih yang kenal kalau Indonesia bang. Cuman itu aja. Kalau komentator kita masuk komentator. Ya, Bang. Komentator yang abang suka siapa nih? Nggak tahu. Masa nggak tahu bang? Nggak tahu. Nggak tahu bang. Nggak tahu lah ya. James Kolomel komentator nggak? Siapa itu? PSM. Saktiawan Sinaga nggak tahu bang? Nggak tahu Nggak ya. tahu ya.
Oke lah, kalau abang. Jebret itu siapa namanya bang? Valentino. Valentino Jebret itu. Kenapa suka? Ya bisa kayak itu bang, memacu emosi penonton bang. Jadi lebih semangat gitu nontonnya. Karena abang suka Valentino Jebret kan? Coba lo sedikit lo gaya komentator. Ya nggak bisa bang, nggak bisa bang, itu kan gini bang, nggak bisa. Coba gini aja, Messi mugol kan kayak cara. Ya Messi bawa bola melalui sayap, jebret. Adalah Egy Messi Kelok 9 yang mampu untuk membuat Indonesia kembali sampai Merauke. Jebret. Ya, setidaknya itu bisa menggambarkan sedikit teman-teman, sedikit banyaknya. Dari 3 orang, 2 mengetahui bahwa Radot Valen, komentator, pembawa acara sepak bola yang diketahui banyak orang. Dan perlu teman-teman ketahui juga, ini bukan membela Radot Valen teman-teman, Valentino Jebret. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa Radot Valen ini memberikan inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Nah, teman-teman harus memahami di salah satu feed Instagram Radot Valen juga dia cantumkan bahwa banyak mahasiswa yang menghubungi dia untuk dijadikan bahan penelitian Valentino Jebret. Nah, artinya teman-teman, ada feedback yang bagus antara apa yang dilakukan Radot Valen selama ini ketika membawa acara sepak bola dengan pengetahuan, dengan bidang analisis, dengan ilmiah, dengan penelitian teman-teman. Sebab muncullah berbagai macam skripsi, hasil. Skripsi itu kan hasil penelitian teman-teman, ilmiah, bukan hanya sekedar opini. Jadi apa yang dilakukan Radot Valen itu berguna bagi banyak mahasiswa, tentunya untuk meraih gelar sarjana. Nah, teman-teman saksikan di grafis ini banyak nih. Personal branding Valentino Simanjuntak sebagai komentator olahraga di media televisi dijadikan skripsi teman-teman. Sudah sebagai jurnal Al-Azhar Indonesia, seri Humaniora, program studi ilmu komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom. Itu bukan main-main. Jadi ada kebermanfaatan dengan apa yang dilakukan oleh Radot Valen. Nah, kemudian dilakukan kembali teman-teman teknik dan fungsi humor dalam komentator sepak bola Valentino Jebret, Valentino Simanjuntak oleh Muhammad Habibur Rahman, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, bidang linguistik jurusan sastra Indonesia. Kembali kebermanfaatan dari Radot Valen. Nah, sebaik-baiknya manusia itu teman-teman kan sudah mengetahui yang paling banyak bermanfaatnya kepada orang lain. Nah, jelas teman-teman, nanti kita bahas sampai ke ujungan, nanti penting poinnya nih teman-teman. Nah, selanjutnya ada kembali hal tentang penelitian juga, skripsi, analisis seragam, bahasa komentator, sepak bola Valentino Simanjuntak oleh Kiki Fajar Fada Potan Siregar. Diajukan guna memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pendidikan. Kembali kebermanfaatan Radot Valen. Nah, di sini dijelaskan teman-teman, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna dan bentuk ragam bahasa komentar. Dan ini baru, mungkin teman-teman baru pertama di Indonesia ada seorang komentator dijadikan bahan penelitian sebanyak ini. Sebanyak ini, garis bawahi. Sebanyak ini. Kemudian kita lanjut teman-teman. Ada berbagai macam kembali juga. Dari penelitian lagi, analisis wacana penggunaan diksi dan gaya bahasa komentar Valentino Simanjuntak dalam pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF U16 2018 di Indosiar. Kemudian gaya bahasa komentator sepak bola dalam acara Indonesia Super League di stasiun televisi Antv. Jadi dari beberapa poin tersebut, banyak sekali yang mengangkat Radot Valen sebagai bahan penelitian. Dan itu bukan main-main teman-teman, ketika sudah masuk, sudah membawa ke tahap metode penelitian, kemudian membawa ke dalam satu forum yang resmi, yaitu untuk meraih gelar sarjana ataupun yang berkaitan tentang apa yang kita sampaikan tadi. Semua berkaitan tentang ilmu. Selanjutnya teman-teman, Radot Valen ini merupakan salah satu komentator sepak bola di Indonesia yang dimana followersnya menembus 1,3 juta followers. Yang dimana Ibnu Jamil yang paling mendekati, ralat kalau salah teman-teman, yaitu sekitar 1 juta followers. Sedangkan Radot Valen sekitar 1,3 juta followers. Yang artinya, banyak sekali masyarakat yang suka. Ada influence yang disampaikan oleh Radot Valen, makanya banyak masyarakat yang mengikuti Radot Valen. Nah, selain itu, di Instagram Radot Valen juga banyak banget persiapan-persiapan yang dia miliki. Mulai dari diksi-diksi kata-kata yang dia lontarkan, dan dia memberikan album pertama, album kedua, dan ketiga teman-teman. Dan itu semua ada, dia sampaikan di akun media sosial Instagramnya. Dan itu merupakan salah satu yang patut kita apresiat teman-teman, karena tidak mudah mencari kata-kata
mulai dari album pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya teman-teman. Dan itu harus kembali kita appreciate. Di samping ada pro kontra terhadap apa yang ditujukan orang kepada Valentino Jebret. Ini tidak ada teman-teman ya masalah aku sama Bali United, Radot Valen atau apa. Ini pure dari analisis yang aku sampaikan. Data juga teman-teman, bukan hanya sekedar opini. Dan terjun aku ke bawah langsung. Nah, kemudian kita bicara tentang opini, pendapat aku. Bagaimana posisi abang? Menurut abang, apakah abang nyaman mendengar komentator seperti Valentino Jebret? Nah, kita kembali teman-teman. Setiap orang tersebut memiliki hal yang berbeda, ciri khas teman-teman. Nggak mungkin semua orang tersebut suka kepada dirimu ataupun ke diri aku teman-teman. Contoh, nah konten analisis taktik yang biasa kita tayangkan teman-teman, ada yang suka, ada yang tidak. Terkhusus ketika bahas Piala Menpora Liga Indonesia, lebih banyak tidak suka untuk nggak usah dibahas lah, nanti terbaca taktik, itu banyak DM teman-teman. Nah, jadi hal tersebut normal. Kalau kita ikuti hal tersebut, ya nggak bakalan kita bahas analisis taktik Indonesia. Tapi ada juga orang yang ingin melihat analisis taktik Indonesia, Liga Indonesia, Piala Menpora teman-teman. Nah, jadi nggak bisa kita semua memberi rasa suka kepada setiap orang. Pasti ada orang tidak suka kepada kita. Dan itu juga yang dialami oleh Valentino Jebret. Pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang suka teman-teman. Dan dari analisis tadi, yang kita udah survei juga ke lapangan teman-teman, banyak kok orang yang suka kepada Valentino Jebret. Bisa saja teman-teman, apa yang dilakukan sekarang, gerakan tagar, gerakan mute massal, ini merupakan salah satu ikut-ikutan. Bisa aja teman-teman, tapi nggak bisa aku justifikasi seperti itu. Tapi bisa saja. Tapi kembali, banyak banget yang suka kepada Valentino Jebret dari sisi komentator. Kalau menurut pandanganku, yang sering melakukan analisis ketika Liga Indonesia bergulir ataupun Timnas Indonesia, nggak boring guys. Ini jujur guys ya. Ada beberapa momen ketika kita melakukan analisis, komentatornya juga pelet. Ketika kita melihat analisis, kadang boring. Ini tergantung selera lagi guys ya. Nggak bisa aku justifikasi juga, teman-teman harus mengikuti aku semua. Tapi setidaknya, kalau teman-teman bergelut di bidang analisis, misal contoh teman-teman, kadang perlu refresh, ya mendengar salah satu komentator yang unik dan semisal sejenisnya teman-teman. Tapi pasti banyak yang nggak setuju dengan pendapat aku ini. Tapi juga banyak yang setuju teman-teman. Sebab feedback yang dilakukan oleh Valentino Jebret ke banyak orang itu luar biasa. Nggak main-main. Contoh seperti tadi, sudah mengeluarkan skripsi yang itu merupakan sudah masuk ke dalam tahap ilmiah. Nah, kemudian akhir-akhir ini teman-teman, pernah teman-teman saksikan tentunya ketika pertandingan malam lebih sering Valentino Jebret yang tampil membawa acara, sedangkan siang Rendra Sujono. Nah, ini feeling teman-teman, pendapat dan analisis aku teman-teman. Kenapa Valentino Jebret diletak di malam hari? Nah, itu akibat Valentino Jebret memiliki value, nilai teman-teman. Ketika Valentino Jebret diletak ke malam, dari sisi rating pasti melonjak. Nah, itu sudah berdasarkan data biasa teman-teman. Kenapa Valentino Jebret seringan malam, kenapa Rendra siang, dan sebagainya. Dan beberapa kali ada juga Rendra Sujono malam hari. Tetapi biasanya, kenapa keputusan seorang televisi ataupun pihak broadcast meletakkan salah satu orang, salah satu match di malam hari, biasa untuk mendongkrak rating. Dan bicara tentang rating, dan berkali-kali disampaikan oleh Jebret, Valentino Jebret teman-teman, memang kita ambil contoh PSS menghadapi Bali United kemarin. Nah, itu ratingnya peringkat 4. Dan peringkat 1 yang kembali sering diucapkan oleh Valentino Jebret, Ikatan C. Ikatan C, udah tahu teman-teman ya. Dan jarak mereka juga sangat jauh ya. Share dari Bali United, PSS 15% sekitar segitu teman-teman. Sedangkan IC tadi teman-teman sampai dengan 47%, 50%, jauh banget. Jadi bayangin teman-teman, mungkin dari 15% tersebut hanya 1%, 2%, 3% yang tidak suka kepada Valentino Jebret, sisanya suka. Dan terakhir teman-teman, nggak salah ketika kita memberikan masukan-masukan kepada Radot Valen dengan cara yang baik. Seperti ini kan, misalnya Radot Valen lah, engkang dari Indosiar, matilah rezeki orang. Dan itu sangat tidak baik teman-teman. Nah, kembali kebijakan-kebijakan meletakkan komentator, meletakkan analisis, itu semua dari broadcastnya sendiri teman-teman, yang mengambil license hak siar. Misalnya Indosiar, memang begitu konsepnya, mau kita gimana kan lagi. Nah, mungkin teman-teman mau
langsung kayak bedah taktik di match tersebut ketika wawancara ataupun komentator sedang bergulir. Tapi keadaan sekarang kan serba bisnis, teman-teman. Iklan banyak masuk, jadinya durasi untuk komentator juga semakin menipis. Tapi setidaknya dengan apa yang dilakukan oleh Radot Valen ini bisa membuat hal tersebut berbeda. Yang biasanya kita kadang nonton mengantuk, dengan jebret apalah istilah, kadang ketawa, kadang jadi segar. Contoh kalau misalnya orang-orang yang nonton bola malam-malam, teman-teman, dengan komentator yang bahasa-bahasa nyeleneh, dan itu bukan aku sebut bahasa nyeleneh, teman-teman, karena sudah dimasukkan ke dalam satu metode penelitian, sudah dijadikan jurnal. Maksud dalam tanda kutip aneh, teman-teman. Aneh bukan arti konotasinya buruk, tapi anehnya ini malah menguntungkan bagi banyak pihak. Oke lah, teman-teman. Sampai situ jelas, teman-teman. Banyak keunggulan dari Radot Valen. Nah, hal-hal berbeda mungkin banyak juga yang tidak suka. Mungkin teman-teman juga coba melakukan hal yang berbeda. Pasti banyak juga yang nggak suka. Contoh, teman-teman, ketika konten dan channel ini berdiri, rutin, baru, teman-teman, channel ini yang baru pertama kali bahas analisis taktik secara konsisten, banyak tuh pro kontra. Wajar ketika kita membuat hal yang berbeda. Sekarang sudah bejibun banyak banget membahas analisis taktik di Indonesia. Kalau teman-teman dulu sudah awal mensubscribe channel ini, udah tahu tuh, pasti channel ini merupakan channel pertama kali membahas analisis taktik di Indonesia, dan sekarang banyak banget. Dan hal berbeda tersebut sekarang sudah menjadi hal biasa. Dan Radot Valen juga, semoga hal tersebut menjadi hal yang biasa, lumrah. Semakin tinggi pohon, semakin banyak angin yang bertiupan. Tentunya semakin banyak orang yang tidak suka kepada dirimu, disitulah kamu diuji. Apakah kamu tangguh, apakah kamu kokoh, apakah kamu strong, apakah kamu kuat. Oke, teman-teman, sampai sini aja. Dan poinnya, kalau misal memberikan saran, kritik, atau masukan yang baik-baik, jangan sampai memutus rezeki orang. See you the next video. Bye.